Bab 1661 Pilihan terakhir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Half Sein berteriak minta ampun. Fang Yu sedikit mengernyit, pedang salib emas di matanya berhenti berputar. Semi Sage, yang akan menghancurkan tubuh dan jiwanya, nyaris tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Half Holy sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Ku bilang, kamu hanya perlu memberitahuku di mana batas lompatannya, dan aku tidak akan membunuhmu. Fang Yu berkata dengan ringan, saya tidak tahu di mana letak titik lompatan batas. Half Sein menjawab dengan cemas. Fang Yu mengerutkan kening, dan mata jalan itu berbalik lagi. Namun kali ini bukan untuk menghancurkan Semi Holy, melainkan langsung mencari jiwanya. Namun, jiwa setengah suci dari Shadow Rache benar-benar kosong. Ini mungkin terkait dengan wujudnya, lagi pula dia bukanlah makhluk normal. Kalau begitu beritahu saya, di mana saya bisa mengetahui lokasi spesifik dari titik lompatan batas. Fang Yu terus bertanya, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mengguncang seluruh klan bayangan, dan kemudian, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu tidak bisa membunuhku. Teriak Semi San histeris. Fang Yu mengerutkan kening dan mengamati jalan itu lagi, menghancurkan Half Holy. Ah, sudah kubilang siapa yang mengetahui lokasi titik lompat batas. Lepaskan aku. Half Sein akhirnya tidak tahan, memohon belas kasihan. Fang Yu berhenti berguling lagi. Tapi saat ini, ledakan, kekuatan mengerikan jatuh dari langit. Targetnya bukan Fang Yu, tapi Half Sein. Ledakan. Tubuh Half Sein telah dihancurkan oleh Fang Yu dan hampir roboh. Pukulan ini jatuh, tidak dapat menahannya lagi, itu meledak langsung di udara. Boom! Kekuatan besar itu terus meledak di lokasi kuil. Kuil itu hancur dalam sekejap, dan tanah di sekitarnya juga runtuh. Seluruh area langsung berubah menjadi lubang raksasa, dipenuhi asap dan debu. Boom! Tanah masih bergetar, aura milik setengah suci klan bayangan telah menghilang. Setengah suci, kematian. Namun, ekspresi Fang Yu tidak senang, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Intensitas pukulan barusan sangat menakutkan, sulit untuk menembak secara langsung. Tapi Fang Yu tidak merasakan tanda-tanda apapun, dan pukulannya begitu keras hingga membuat Half Holy mati. Saat ini, Fang Yu mendongak, tetapi tidak ada siapapun. Dia menundukkan kepalanya lagi, melihat ke tempat di mana kuil berlesung pipit itu awalnya berada, dan menyipitkan mata sedikit. Memanggil. Pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara. Fang Yu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Chen Qianan. Aku belum bertanya apa-apa, kenapa kamu membunuhnya? Fang Yu bertanya, dia tidak akan mengatakannya. Chen Qianan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan berita tentang penyerangan terhadap kuil. Jika dia benar-benar sukses, kita tidak akan bisa membuat kemajuan apapun di klan bayangan. Itu tidak akan terjadi. Sekalipun menyebar, akan butuh waktu bagi orang-orang itu untuk bergegas. Kita sudah pergi. Fang Yu mengangkat alisnya, lagi pula, kita baru saja membunuh Half Holy dengan cara ini, bukankah kita datang ke sini tanpa bayaran? Chen Qianan mengerutkan kening dan berkata, menurut ingatan dari pemakan tulang, kuil bayangan seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang titik lompatan batas. Petik 2. Ya, saya baru saja bertanya. Fang Yu berkata, bahkan jika dia menyebarkan berita, kita memiliki kesempatan untuk bertanya siapa yang benar-benar mengetahui lokasi spesifik dari titik lompatan batas, tetapi begitu Anda bergerak, kami melarikan diri tanpa hasil. Suatu saat, wajah Chen Qianan sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, aku berhutang padamu. Aku hanya takut dia akan mengirimkan berita. Fang Yu melirik ke arah Chen Ganan, menyela, dan bertanya, di mana apakah kamu pergi? Saya diteleportasi ke kuil, dan kemudian memasuki labirin yang aneh, kata Chen Ganan. Apakah ada keuntungannya? Fang Yu bertanya lagi. Chen Ganan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum saya keluar dari labirin, saya merasakan nafas dermawan Anda dan apa yang disebut Semi Sage ini. Kemudian lingkaran sihir di labirin tiba-tiba runtuh, dan saya kehabisan itu. Petik 2. Yah, sepertinya kita melakukan perjalanan tanpa hasil,
kata Fang Yu. Kalau begitu, dermawan, ayo pergi ke Raja Surgawi. Chen Qianan menyipitkan matanya dan berkata, Wang Zun tidak tahu, Raja Surgawi pasti tahu di mana batas lompatannya. Raja Surga, mudah menemukannya. Fang Yu berkata, tahukah kamu di mana Raja Surga berada? Dalam ingatan pemakan tulang, ada ingatan tentang Uranus. Chen Ganan berkata, Uranus di wilayah atas bagian barat klan bayangan, Xing Zhao Uranus. Aku harus lari lagi. Akhir-akhir ini aku sedang terburu-buru. Aku tidak tahu berapa lama. Fang Yu menggelengkan kepalanya, ingin melanjutkan perjalanan. Kota di mana tanda bintang surga berada tidak jauh dari kita, tetapi masalahnya adalah Raja Surgawi dari klan bayangan, basis budidayanya mungkin telah melampaui tahap keempat dari kutub langit. Musuh adalah musuh. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, tapi, bisakah kamu memastikan bahwa kamu dapat menanyakan lokasi titik lompatan batas di mulut Raja Surgawi? Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Chen Qianan sedikit berubah, dan dia menjawab, untuk mengenang Raja Pemakan Tulang, Raja Surgawi tahu di mana lompatan batas itu. Petik 2. Kalau begitu pikirkan dulu, aku tidak mau jangan sia-siakan, kata Fang Yu. Setelah berbicara gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu melihat sekeliling. Kuil bayangan telah dihancurkan, jadi dia terbang keluar. Chen Qianan tetap di tempatnya, menatap punggung Fang Yu, menyipitkan matanya berkedip. Dan meskipun Fang Yu terbang, saat ini kesadarannya masih terkunci pada Chen Qianan. Chen Qianan memiliki banyak rahasia dalam dirinya. Fang Yu tidak menjelaskannya sebelumnya, tapi hari ini, perilaku Chen Qianan bahkan lebih tidak normal. Oleh karena itu, dia tetap memutuskan untuk mengalahkan Chen Qianan. Mengenai tujuan orang ini, Fang Yu punya beberapa tebakan, tapi dia tidak terburu-buru untuk memastikannya. Kini, tujuan utamanya masih di titik lompat batas. Fang Yu dengan cepat meninggalkan ruang lingkup kuil bayangan dan datang ke depan misteri surgawi Tao. Saat ini, wajah penganut Tao Tianji penuh dengan kepanikan. Karena dia tahu kuil bayangan telah dihancurkan. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kuil bayangan dihancurkan, mungkin itu akan menarik pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Surgawi. Kata pendeta Tianji dengan cemas. Jangan kaget, bukankah menurutmu aku bukanlah lawan Raja Surgawi? Fang Yu mengerutkan kening. Tentu saja kamu bisa mengalahkan Raja Surgawi, tapi aku. Pendeta Tao Tianji mengubah ekspresinya, melirik ke belakang Fang Yu, matanya berubah dari kusut menjadi tekad, dan bertanya, di mana Chen Qianan? Fang Yu terkejut sesaat, lalu menoleh dan berkata, dia masih di belakang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sendirian. Pendeta Tao Tianji menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak bisa memberitahu Chen Qianan. Oh, apa yang akan kamu katakan? Fang Yu menyipitkan matanya. Pendeta Tao Tianji tampak serius dan berbicara dengan pengetahuan spiritualnya, saya dapat membawa Anda kembali ke alam klan Honghe dengan cepat, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat. Jangan melakukan apapun kepada siapapun di pintu misterius 3 arah bab 1662. Mata Fang Yu menjadi menakjubkan ketika dia mendengar kata-kata dari Tao Tianji. Jadi kamu selalu punya cara untuk segera kembali ke ranah klan Honghe. Fang Yu bertanya sambil sedikit menyipitkan mata, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku memang menyembunyikanmu, tapi ini tidak ada gunanya. Sebagai orang yang lemah, aku punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Pendeta Tao Tianji menjawab tanpa kerendahan hati, sekarang saya berinisiatif untuk menceritakan masalah ini. Ini juga tidak berdaya, angkat, apapun kondisi yang ingin Anda sebutkan, Anda dapat menyebutkannya lebih awal. Fang Yu mengerutkan kening, karena aku harus mengatakannya cepat atau lambat, mengapa membuang-buang waktu berhari-hari. Harus dikatakan bahwa metode Tao Surgawi Ji cukup hati-hati. Sejak awal mula bumi, dia berkata bahwa dia hanya memiliki satu batu teleportasi di tangannya. Setelah tiba di Datian Chensing, dia tidak pernah menyebutkan batu teleportasi, dan dia terus berlari di belakang Fang Yu. Tentu saja Fang Yu juga memikirkan apakah perjalanan surgawi Tao menguasai cara tertentu untuk melakukan perjalanan cepat melintasi dunia. Tetapi dia berpikir pada saat itu bahwa jika Tao Surgawi Ji memiliki cara seperti itu, tidak perlu menyembunyikannya dan membuang waktu semua orang. Tapi saya tidak memikirkannya, Tao Tianji benar-benar menyembunyikannya. Namun,
sekarang tidak ada artinya lagi melibatkan hal-hal yang disembunyikan oleh penganut Tao itu. Mampu dengan cepat kembali ke wilayah klan Hong He. Tidak bisakah kamu kembali ke alam manusia? Fang Yu bertanya. Tidak, titik target dari batu teleportasi ini hanya bisa berada dalam lingkaran teleportasi dari pintu dalam 3 arah. Sang Tao Surgawi Ji menggelengkan kepalanya. Seberapa jauh batas suku Hong He dari dunia umat manusia? Fang Yu bertanya lagi. Jangan khawatir, selama kamu kembali ke alam ras Hong He, aku pasti akan menemukan cara untuk segera mengembalikanmu ke alam ras manusia, kata Tao Tianji. Jadi, Fang Yu memandang Tianji Tao, berpikir dalam hatinya. Dilihat dari penampilan Tao Tianji, dia tidak boleh berbohong tentang hal-hal ini. Apalagi berbohong tidak masuk akal. Pendeta Tao Tianji adalah orang yang paling mengetahui kekuatan Fang Yu, dan dia mengetahui konsekuensi tragis yang mungkin ditimbulkan oleh kebohongan. Oleh karena itu, Fang Yu mempercayai apa yang dikatakan oleh pendeta Tao Surgawi Ji sekarang. Setelah tiba di alam atas dan Datian Chensing, tujuan utama Fang Yu adalah kembali ke alam ras manusia. Hanya ketika dia mencapai alam ras manusia dia dapat benar-benar mengetahui situasi ras manusia atas. Pada saat yang sama, dia ingin melihat Huaixu, Lin Batian, Dao Tian, dan lainnya. Kamu ingin aku tidak bertindak berdasarkan pintu 3 arahmu? Ya, Fang Yu menjawab, tetapi premisnya adalah bahwa orang-orang di pintu 3 arah Anda tidak memprovokasi saya. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Melihat jawaban Fang Yu dengan cara yang begitu menyegarkan, perjalanan surgawi Tao masih tidak yakin, dan bertanya dengan ragu-ragu, kamu tidak boleh melakukannya untuk hidup dan mati. Petik 2. Jika aku bilang aku tidak melakukannya, aku pasti tidak akan melakukannya. Fang Yu berkata dengan ringan, selanjutnya, karena kamu telah mengatakan ini, kamu hanya dapat memilih untuk mempercayaiku sekarang, tidak ada jalan lain. Wajah penganut Tao Tianji berubah, dan kemudian dia teringat sesuatu, mengangkat kepalanya dan berkata, saya punya satu syarat. Lagi, apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Desir, begitu Tao Tianji membuka mulutnya, terdengar suara terobosan di udara dari jauh ke dekat. Memalingkan kepalanya, Chen Qianan kembali. Pendeta Tao Tianji dan Fang Yu saling memandang. Masalah ini tidak bisa diberitahukan kepada Chen Qianan. Pendeta Tao Tianji berbicara dengan pengetahuan spiritualnya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Chen Qianan yang datang sebelum dia. Dermawan, kemana kita akan pergi sekarang? Chen Qianan melirik ke arah Tao Tianji, lalu menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menemukan Raja Bintang? Mendengar kata-kata ini, wajah Tianji Tao berubah. Sama sekali tidak, kamu memprovokasi naik satu level pada saat seperti ini, dan cepat atau lambat akan memancing kemarahan seluruh klan bayangan. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam, pada saat itu, meskipun Anda bertanya di mana lompatan batasnya, bagaimana dengan? Chen Qianan memandang Tao Surgawi Ji, menyipitkan matanya, dan bertanya, jika Anda memiliki cara yang lebih baik, Anda dapat menyarankannya. Ekspresi Tao Tianji mengalami stagnasi. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa memilih untuk mengambil resiko. Chen Qianan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak dapat menemukan tempat untuk melompat ke alam semesta, bagaimana kita kembali ke alam umat manusia. Sebenarnya aku sangat penasaran, apakah tidak ada batu teleportasi di Datian Chen Star? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, hal ini sangat umum terjadi di alam bawah. Mendengar kata-kata ini, Chen Qianan memandang ke arah Fang Yu dan berkata, Dermawan, batu teleportasi memang langka di Datian Chensing. Pergerakan antar klan besar biasanya melibatkan lompatan melewati batas. Petik 2. Bahkan jika kita benar-benar bisa mendapatkan batu teleportasi dari seseorang dari klan bayangan. Penganut Tao Tianji tampak murung, dan berkata, keberadaan tingkat Raja Surgawi jauh dari tingkat Wang Zun. Saya tidak merekomendasikan ini. Bagaimana menurutmu? Baru saja aku menemukan keberadaan yang mengaku sebagai setengah suci dari ras bayangan di kuil bayangan. Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Raja Surgawi? Fang Yu bertanya, jika setengah suci ini memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Surgawi, atau lebih baik dari Raja, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setengah suci. Aku belum pernah mendengar tentang alam seperti itu. Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening, tapi menurutku keberadaan kuil bayangan tidak akan lebih kuat dari Raja Surga.
Yang disebut Raja dan Raja Surgawi akan menyembah Semi Sage ini. Apakah Semi Sage lebih lemah dari Raja Surgawi? Fang Yu bertanya dengan ragu, dan aku mendengar Semi Sage ini berbicara dengan arogan pada awalnya. Dermawan, Semi suci yang kamu temui mungkin adalah objek dari kuil bayangan yang disembah, garis keturunan klan bayangan, kata Chen Qianan. Dia memang mengaku sebagai nenek moyang dari Shadow Rache. Jawab Fang Yu. Itu normal jika keberadaan seperti itu dihormati, tapi menurutku, kekuatannya tidak akan pernah lebih kuat dari Raja Surgawi. Chen Qianan menjawab, bagaimanapun, itu hanyalah tubuh spiritual gelombang www.novelringan.com gelombang jadi, Raja Surgawi seharusnya jauh lebih baik daripada setengah suci sialan itu. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Wilayah yang dikuasai oleh Raja Surgawi 10 kali lebih tinggi daripada wilayah Raja pada umumnya, dan basis budidaya kemungkinan besar telah mencapai tingkat pencerahan. Chen Qianan berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, Raja Surgawi lebih kuat dari tubuh roh di kuil bayangan, seharusnya tidak ada keraguan. Itu menarik sekali, kata Fang Yu. Kalau begitu, ayo segera berangkat ke kota Raja tempat Xing Zhao Tianwang berada. Chen Ganan berkata, ada rute lengkap untuk mengenang Raja Tulang. Jangan khawatir, akhir-akhir ini aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat sebentar, kata Fang Yu. Chen Qianan terkejut sejenak, lalu mengangguk, memang benar, ini waktunya istirahat. Jangan kira aku bercanda, aku benar-benar lelah. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku hanya memiliki masa pemurnian Qi, dan aku tidak punya bigo, dan aku masih perlu tidur. Ini tidak sebanding dengan milikmu alam surgawi. Fang Yu berkata lagi mendengar kata-kata tersebut, wajah penganut Tao Tianji terlihat aneh. Sedangkan Chen Qianan tersenyum dan berkata, tidak masalah, kalau begitu ayo kita pergi ke kota terdekat untuk beristirahat sebentar. Hasilnya, ketiganya terbang ke arah selatan dan menuju ke kota yang paling dekat dengan kuil bayangan. Kota ini milik Raja Yanyang. Mereka bertiga sampai di gerbang kota ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ini, puluhan ribu tentara berkumpul di depan gerbang kota. Para prajurit ini bersenjata lengkap dan suka membunuh. Para jenderal yang memimpin di depan mereka bahkan lebih muram, dengan kemarahan dan niat membunuh di mata mereka. Perkumpulan tentara Los Angeles selesai, segera berangkat. Dengan perintah, puluhan ribu tentara berbaris ke utara, terbang dengan udara yang sempurna, sangat cepat. Fang Yu dan ketiganya jatuh ke tanah, tepat ketika para prajurit melewati kepala mereka, membawa bayangan besar. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Mereka pergi ke utara, lokasi itu, hanya kuil bayangan. Pendeta Tao Tianji menjawab dengan sungguh-sungguh. Oh, Fang Yu melirik ke arah Chen Qianan dan berkata, yang setengah suci meninggal tepat pada waktunya. Seharusnya itu tidak menjadi berita. Petik 2, ayo pergi ke kota dan melihat situasinya, kata Chen Qianan dengan tenang. Mereka bertiga baru saja memasuki kota. Setelah berjalan memasuki kota, ketiga orang tersebut menemukan wajah pejalan kaki di jalan penuh dengan kepanikan. Setelah berjalan ke jalan raya, Anda masih bisa melihat sekelompok tentara menempelkan stiker di dinding. Fang Yu melihat dari kejauhan dan sekilas melihat itu adalah potret. Orang di potret, itu dia. Kecuali kulit abu-abu dan pupil abu-abu, penampilannya sama persis dengan dirinya. Ini penampakannya setelah menggunakan Suan Ranqi. Melihat potret itu, Fang Yu memikirkannya, dan segera menyamarkan penampilannya lagi, membuatnya berbeda dari sebelumnya. Dermawan, ini potretmu. Chen Qianan juga berkata dengan heran kali ini. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu bertanya-tanya. Nu Jiang masih dalam kondisi merenungkan jiwanya, Raja Penghancur Tulang telah dihancurkan, dan setengah suci sebelumnya, seharusnya tidak ada kesempatan untuk menyebarkan penampilannya. Saya khawatir itu adalah tubuh roh nenek moyang ras bayangan. Saya tidak tahu bagaimana mewariskan dermawan Anda sebelum dia meninggal. Chen Qianan berkata dengan wajah serius, dengan cara ini, seluruh Shadow Rache mungkin menerima beritanya. Ini merupakan masalah besar, tidak terlalu merepotkan, kan? Kata Fang Yu, setidaknya seluruh wilayah barat klan bayangan akan lebih parah dari sebelumnya. Kata Chen Qianan, jangan terlalu khawatir, cari penginapan dan istirahat sebentar, kata Fang Yu. Mereka bertiga baru saja melewati rombongan penjaga dan berbelok di jalan. Segera, saya menemukan sebuah penginapan. Ketiganya memasuki penginapan dan memesan 3 kamar tamu. Anda berkeliling kota,
menanyakan berita, dan melihat bagaimana situasinya. Di dalam penginapan, Fang Yu berkata kepada Chen Qianan. Oke, dermawan, jawab Chen Qianan. Lalu, Chen Qianan meninggalkan penginapan. Fang Yu duduk di ruang tamu, melihat ke belakang Chen Qianan yang pergi ke jalan, matanya basah kuyup. Sejujurnya, tindakan Chen Qianan menjadi semakin di luar kebiasaan, dan niatnya menjadi semakin jelas. Chen Qianan ini memiliki niat buruk. Pada saat ini, Pendeta Tao Surgawi Ji masuk ke kamar tamu Fang Yu dan berbicara dengan pengetahuan spiritualnya. Ayo kembali ke alam klan Hong He. Pertama-tama kamu bisa membicarakan pendapatmu tentang Chen Qianan. Fang Yu melirik ke arah Pendeta Tao Tianji dan berkata, kamu harus merasakannya, Chen Qianan telah membimbingmu untuk membunuh. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam, dari awal raja, ke kuil bayangan, dan kemudian ke raja saat ini. Petik 2. Sejak saya datang ke alam klan bayangan, sebagian besar informasi telah diberikan oleh Chen Qianan. Termasuk kenangan yang dia dapat dari He Zizi, Fran, dan Raja Tulang, hanya dia yang memiliki kendali. Berbicara tentang ini, Pendeta Tao Tianji berhenti sejenak dan berkata, jadi, dia telah memimpin kita. Menurut Anda apa tujuannya melakukan ini? Fang Yu bertanya, seharusnya sudah jelas. Pendeta Tao Tianji berkata, Anda menyelamatkannya dari bintang roda kematian dan biarkan dia melihat kekuatan Anda. Jadi, dia ingin meminjam tanganmu, untuk menyingkirkan para petinggi klan bayangan ini. Dia sekarang membimbingmu untuk membunuh Raja Surga. Setelah kamu melakukan ini, yang menunggumu adalah kemarahan seluruh klan bayangan, dan kemudian, bahkan jika kamu tahu kemana dunia itu melompat, kamu bisa jangan lewati itu, tinggalkan di sini. Kamu hanya bisa menyelesaikan semua masalah klan bayangan terlebih dahulu, sebelum kamu dapat kembali ke alam ras manusia. Ini adalah tujuan akhir Chen Qianan. Fang Yu mendengarkan, mengangguk, dan bertanya, kalau begitu menurutmu, mengapa dia begitu membenci klan bayangan? Alasannya, sulit untuk mengatakannya. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dengan cara ini, dia jelas-jelas memanfaatkanmu dan memperlakukanmu sebagai seorang pembunuh. Sepertinya sekarang, potretmu telah terekspos, tapi dia tidak ada hubungannya. Pada akhirnya, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, lalu bertanya, jadi kamu tidak ingin dia kembali ke klan Hong He bersama? Dia adalah tahanan tingkat 6 yang terkunci di roda kematian gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang dimanapun, dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Pendeta Tianji berkata, sulit membayangkan apa yang dia lakukan. Lagi pula, dia mengungkapkan niat membunuhnya kepadaku. Jadi, aku tidak ingin membawanya kembali ke klan Hong He. Kalau begitu kita akan meninggalkannya di sini. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Apa masalahnya melakukan ini? Kamu menyelamatkan nyawanya, tapi dia memanfaatkanmu untuk membunuh orang. Ini adalah kebaikan dan balas dendam. Pendeta Tao Tianji menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak membunuhnya. Itu adalah kebaikan yang besar. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Sekarang kita bisa kembali ke pintu misterius 3 arah. Pendeta Tao Tianji membalik tangan kanannya, dan sebuah tiang berlian bersinar muncul di tangannya. Fang Yu melirik batu teleportasi ini, lalu memandang keluar jendela. Jika Pendeta Tao Tianji tidak memiliki batu teleportasi ini, dia benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan Chen Qianan. Tapi sekarang, saya tidak punya pemikiran seperti itu. Lebih baik kembali ke alam ras manusia lebih awal dari apapun. Fang Yu memandangi para prajurit yang memasang potretnya di jalan di bawah, matanya sedikit berkedip. Ayo pergi sekarang, kata Tao Tianji. Jangan terlalu khawatir, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, ayo kita ngobrol. Fang Yu berbalik dan melihat ke balik pintu kamar tamu, masuk. Mencicit, pintu dibuka, dan Chen Qianan, yang baru saja didorong oleh Fang Yu, masuk dari luar pintu. Saat ini, wajah Chen Qianan tenang, tanpa rasa panik atau emosi lainnya. Begitu aku pergi seperti ini, rencanamu akan gagal total, kamu tidak akan membenciku karenanya, bukan? Fang Yu memandang Chen Qianan dan bertanya. Chen Qianan masuk ke ruang tamu dan duduk di bangku kayu di meja. Dia melirik ke arah Tianji Tao. Pendeta Tao Tianji terkejut, tetapi tidak panik. Dengan kehadiran Fang Yu, tidak masalah jika kulitmu robek. Kamu adalah dermawanku, tentu saja aku tidak akan membencimu. Chen Qianan berkata dengan hampa. Kalau begitu,
apakah kamu sepenuhnya mengakui apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji? Fang Yu mengangkat alisnya. Chen Qianan mengangguk dan berkata, bahkan jika dia tidak mengatakannya, kamu mungkin perlahan-lahan menebak niatku, kan? Ya, aku akui bahwa aku benar-benar ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan orang-orang kuat dari bayangan klan. Begini caramu membalas kebaikanmu. Fang Yu bertanya, memang ada risikonya, tapi jika kamu adalah pemain kuat di klan bayangan gelap, kamu sebenarnya berkontribusi pada ras manusia. Chen Ganan mengangkat matanya, dan Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Kamu punya ide seperti itu, kamu bisa mengatakannya di awal, aku tidak suka ditipu. Fang Yu berkata dengan ringan, aku tidak ingin berbohong padamu, tapi aku tidak bisa menahannya. Chen Qianan berkata dengan darah bersinar di matanya, saya ingin memadamkan klan cahaya dan bayangan, dan saya akan membuat mereka membayar harga yang paling mahal. Saya yakin banyak biksu manusia yang memiliki gagasan yang sama dengan saya. Saat berbicara, nada suara Chen Qianan penuh dengan kebencian. Fang Yu pada dasarnya bisa menebak apa yang mungkin ditemui Chen Qianan. Tapi bagaimanapun juga, penipuan tetaplah penipuan. Jangan berpura-pura, umat manusia tidak pernah memiliki satu hati. Adapun ras bayangan, mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap umat manusia saat ini. Pendeta Tao Tianji berkata dengan sungguh-sungguh, tujuanmu yang sebenarnya, jelas bukan untuk apa yang disebut umat manusia. Kebenaran. Chen Qianan memandang ke arah pendeta Tao Surgawi, matanya merah, dan dia meledak dengan niat membunuh. Jantung Tianji Daoren melonjak, dan dia mundur 2 langkah. Kalian ras manusia palsu, tentu saja, tidak dapat memahami kebencian ras manusia kami. Chen Qianan berkata dengan kasar. Wajah pendeta Tianji berubah dan dia berhenti berbicara. Chen Qianan menarik napas dalam-dalam dan menatap Fang Yu. Dermawan, aku tahu aku menipumu. Tapi orang tua ini tidak percaya. Dia dari klan Hong He. Dia memiliki batu teleportasi di tangannya tetapi belum mengatakannya. Chen Qianan berkata dengan cahaya dingin di matanya, jika kamu ingin mengatakannya, bukankah itu lebih tidak terduga? Pendeta Tao Tianji mengubah wajahnya dan berkata, saya karena Dermawan, Anda tidak harus mempercayai saya, tetapi jangan pernah mempercayai orang tua ini. Chen Qianan berkata dengan dingin, ambil batu teleportasi dari tangannya, dan kamu bisa kembali ke klan Hong He sendirian. Orang ini, serahkan saja padaku. Chen Qianan menatap pendeta Tao Surgawi itu, dengan niat membunuh di matanya. Pendeta Tao Tianji tampak pucat dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, hatinya benar-benar kacau. Jika Fang Yu benar-benar memilih untuk percaya pada Chen Qianan, dan mereka berdua dengan paksa mengambil batu teleportasi dari tangannya, maka semuanya sudah berakhir. Saat ini, Fang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Chen Qianan. Dermawan, ambil batu teleportasi di tangannya, lalu segera pergi dari sini. Kata Chen Qianan, kamu tidak ingin pergi. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini. Pertama-tama bunuh orang tua ini, dan kemudian lanjutkan memikirkan cara untuk menyingkirkan pembangkit tenaga klan bayangan lainnya. Kata Chen Qianan dengan tegas. Jadi, Fang Yu menyentuh dagunya. Penganut Tao Tianji hanya merasa tercekik. Hancur. Fang Yu, kamu tidak percaya, kata Tao Tianji dengan wajah pucat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu pendeta Tao itu, dan menatap Chen Qianan. Maaf, lelaki tua ini telah jatuh ke tanganku di tingkat yang lebih rendah. Aku mengenalnya lebih baik daripada kamu. Fang Yu berkata, dalam hal ini, saya memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, kamu bahkan tidak ingin mengatakan mengapa kamu menjadi tahanan tingkat 6. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chen Qianan menjadi stagnan, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Segera, dia membuka tangannya dan menutup matanya. Dermawan, kamu dapat mengambil nyawaku sekarang. Aku berhutang budi padamu, kata Chen Ganan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, kamu tidak menyebabkan kerugian besar bagiku. Jadi, aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi sebagai hukumannya, kamu bisa tinggal di sini sendirian. Masalah yang kamu timbulkan padaku, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah berbicara, Fang Yu memandang ke arah pendeta Tao Surgawi. Pendeta Tao Tianji segera bereaksi,
mengangkat batu teleportasi di telapak tangan kanannya, dan melafalkan taktiknya. Bas! Sinar cahaya yang kuat segera bersinar dari batu teleportasi, yang menyelimuti Fang Yu dan Tao Tianji. Chen Qianan berdiri kurang dari 5 meter jauhnya, menyaksikan pemandangan di depannya, matanya diterangi oleh cahaya. Penganut Tao Tianji sangat gugup sambil tetap memperhatikan tindakan Chen Qianan saat merapal mantra. Jika Chen Qianan kehilangan akal sehatnya saat ini, dia tiba-tiba mulai bergerak, kemungkinan besar akan menghancurkan potongan terakhir dari batu teleportasi. Untungnya, Chen Qianan tidak melakukan ini. Wow, kekuatan ruang yang kuat menyebar. Fang Yu dan Tianji Tao menghilang di depan mata Chen Qianan, tidak meninggalkan jejak nafas. Cahayanya memudar. Chen Qianan masih berdiri di ruang tamu. Saat ini, wajahnya benar-benar muram, dan matanya muram. Dia melihat ke bawah ke tanah gelombang www.novelringan.com gelombang, lalu mengangkat kepalanya dan berjalan perlahan ke jendela. Melihat para prajurit di jalan di bawah, tubuh Chen Qianan bersinar dengan cahaya redup. Penampilannya telah berubah ke tampilan aslinya. Namun, di bagian belakang lehernya, ada tanda ungu ekstra berbentuk setengah bulan yang belum pernah dilihat oleh Fang Yu maupun Tao Tianji. Sayangnya, saya hanya mendapat satu artefak suci, saya terlalu cemas. Saya bisa saja meminjam tangannya untuk perlahan-lahan mendapatkan keempat artefak suci. Chen Qianan berkata pada dirinya sendiri. Chen Qianan, yang telah mengembalikan penampilan aslinya, juga menunjukkan tanda setengah bulan berwarna ungu di pupilnya. Saat ini, meski penampilannya sama seperti sebelumnya, temperamennya berbeda dari dua. Nafas yang sangat dingin dan sangat dingin. Nafas berbahaya selalu keluar, yang membuat orang ketakutan. Chen Qianan berdiri di depan jendela, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak, aku tidak melakukan kesalahan besar. Tanpa orang tua itu, rencanaku tidak akan terungkap terlalu cepat. Mata Chen Qianan dingin. Berpikir seperti ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat di mana Fang Yu dan Tao Tianji menghilang. Pada saat ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh dan dingin. Kamu punya batu teleportasi, kan? Aku tidak punya. Selama kata-kata itu, Chen Qianan mengangkat tangan kirinya. Bas! Telapak tangan kiri Chen Qianan bersinar, dan sebuah tiang yang bersinar dengan cahaya biru muncul di atasnya. Melihat tiang di tangannya, senyuman di wajah Chen Qianan menjadi lebih cerah, dan tanda setengah bulan di matanya bersinar dengan cahaya ungu. Penghancuran rencanaku, kamu harus membayar harganya. Nada suara Chen Qianan seperti udara dingin yang mengalir di jurang, menyebabkan suhu di seluruh ruangan turun secara tiba-tiba. Swiss. Setelah batu teleportasi mulai berlaku, Fang Yu dan Tianji Tao memasuki terowongan luar angkasa bersama-sama. Keduanya melakukan perjalanan sangat cepat di terowongan luar angkasa, dan tubuh mereka jelas bisa merasakan rasa penindasan yang kuat. Terlihat dari sini jarak yang ditempuh terowongan luar angkasa ini cukup jauh. Saat melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa, Fang Yu masih memikirkan Chen Qianan. Chen Qianan mengakui secara langsung bahwa dia ingin menggunakan tangannya untuk membersihkan pembangkit tenaga listrik klan bayangan, yang di luar dugaannya. Namun, Fang Yu masih meragukan hal ini. Saat berada di kuil bayangan, dia memata-matai Chen Qianan di labirin kedua kuil dengan indera spiritualnya. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Hanya saja Fang Yu sedang bertarung melawan semi-suci klan bayangan pada saat itu, dan tidak terlalu memperhatikan perilaku abnormal Chen Qianan. Jadi, apakah Chen Qianan benar-benar hanya ingin menggunakan tangannya untuk melenyapkan ras bayangan yang kuat? Faktanya, Fang Yu tidak pernah percaya pada Chen Qianan. Dibandingkan dengan penganut Tao surgawi yang telah berurusan di bumi dan membiarkan Xiao Feng lonceng tersiksa selama jangka waktu tertentu. Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang Chen Qianan. Mengapa Chen Qianan dikurung di roda kematian? Mengapa dia dinilai sebagai tahanan tingkat 6, dan mengapa dia sangat membenci klan bayangan? Chen Qianan menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memilih untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, Fang Yu selalu ragu dengan Chen Qianan. Tentu saja, dia tidak ingin menekan Chen Qianan. Bagaimanapun, setelah kembali ke dunia umat manusia, dia, Chen Qianan, dan misteri surgawi Tao pasti akan berpisah. Ketiganya hanya mitra sementara, tidak ada hubungan kerjasama jangka panjang, dan tidak perlu ditanyakan akarnya. Lagi pula,
Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Hanya saja niat Chen Qianan menjadi semakin jelas, dan penganut Tao Tianji berinisiatif untuk mengakui bahwa dia memiliki batu teleportasi di tangannya. Hal ini membuat Fang Yu memutuskan untuk pergi dan tidak bermain-main dengan Chen Qianan lagi. Lupakan saja, Datian Chen Xing begitu besar, dia tetap berada di ranah keluarga Sado, aku kembali ke ranah umat manusia. Pasti sulit untuk bertemu lagi setelahnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, aku sudah pergi, tidak perlu memikirkannya, niat. Swiss. Setelah melewati terowongan luar angkasa beberapa saat, sebuah titik cahaya akhirnya muncul di depan. Ekspornya ada di sini. Wajah Fang Yu berubah lurus. Untuk alam klan Hong He, atau lebih tepatnya, untuk pintu misterius 3 arah tempat penganut Tao surga berada, dia masih memiliki ekspektasi tertentu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mencapai sekte sejak dia naik ke tingkat atas. Ia sangat penasaran dengan perbedaan antara sekte di alam atas dan sekte di bumi. Wow, 10 detik kemudian, Fang Yu dan Tao Tianji bergegas keluar dari terowongan luar angkasa. Begitu tubuhnya menjadi ringan, pandangannya langsung melebar. Langit masih cerah. Fang Yu berdiri di tanah dan kemudian sempat mengamati sekeliling. Pada saat ini, dia dan Tao Tianji sedang berdiri di tengah lingkaran sihir besar. Ini seharusnya menjadi lingkaran target dari batu teleportasi. Lingkaran ini dikelilingi tumpukan puing dan terletak di belakang gunung. Ada mata air jernih tepat di depan Fang Yu, dan di ujung mata air ada air terjun. Air terjun ini jatuh dari tebing yang jaraknya kurang dari 100 meter. Dan di belakang Fang Yu, ada hutan hijau yang luas, dan dari waktu ke waktu terdengar suara kicauan burung. Suasananya tenang dan auranya memikat. Berdiri di sini, Fang Yu merasa seperti dia telah kembali ke dunia budidaya keabadian saat itu. Namun, auranya jauh lebih kaya daripada alam budidaya abadi saat itu. Ini adalah perasaan yang ramah. Ini, pintu misterius 3 arah, kata perjalanan surgawi Tao yang berdiri di samping Fang Yu. Lingkungannya bagus. Fang Yu berkomentar, ini sangat cocok untuk budidaya. Pendeta Tao Tianji melihat ekspresi Fang Yu dengan kekhawatiran di matanya, dan berkata, kami hanyalah gerbang abadi 7 tingkat, tidak banyak. Petik 2. Berbicara tentang level Anda, menurut saya itu sangat aneh. Fang Yu memandang ke arah Tao Tianji, dan berkata, tidakkah kamu menyebutnya abadi ketika kamu tiba di Deng Xianjing? Ada yang abadi di gerbang dalam 3 arahmu. Tidak, pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sistem penilaian yang mengikuti batas. Pintu abadi tidak berarti bahwa ada semua yang abadi. Itu hanya singkatan dari sekte Siuxian. Jadi, Fang Yu mengangguk, menyatakan pengertian. Dao Kong berani menyebut dirinya makhluk surgawi pada awalnya. Setelah sampai di tingkat atas, tidak mengherankan jika sekte-sekte ini menyebut dirinya sekte surgawi. Ayo pergi, bawa aku berkeliling sektemu, kata Fang Yu. Mendengar permintaan ini, wajah Tianji Tao berubah. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Petik 2. Tidak apa, Fang Yu mengikuti Tao Tianji, meninggalkan lingkaran teleportasi, dan berjalan keluar. Ada jalan setapak di sisi kiri mata air. Ikuti jalan setapak ini dan Anda dapat melewati bukit di depan Anda. Saat mengitari bukit, Anda dapat melihat garis besar seluruh gerbang misterius 3 arah. Berbagai bangunan terjepit di antara perbukitan yang bergelombang, dan berbagai tanaman hijau diselimuti awan dan kabut. Di bagian tengahnya juga terdapat area melingkar mirip dojo. Pada saat ini, sekelompok murid yang mengenakan pakaian seragam sedang berkumpul, dan mereka sepertinya sedang melatih semacam sihir. Setelah begitu banyak bahaya, dia dapat kembali ke pintu dalam 3 arah hidup-hidup, dan penganut Tao Giok surgawi juga merasakan emosi dan kepuasan. Di masa depan, dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu lagi. Dia hanya ingin hidup dengan baik, mengajar lebih banyak murid yang berprestasi, dan memenangkan kejayaan untuk pintu misterius 3 arah gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu melihat pemandangan di depannya, perasaan hatinya sedikit bergerak. Kapan dia juga memiliki begitu banyak murid energi di sekte dengan ukuran yang sama? Sangat bagus. Fang Yu mengagumi. Pendeta Tao Tianji menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, mengepalkan tinjunya dan berkata, Fang Yu, kamu adalah penyelamatku, tanpamu, aku tidak bisa kembali ke sini tanpa terluka, terima kasih.
Fang Yu melirik ke arah pendeta Tao Tianji, tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengajakku menemui master sektemu, dan biarkan dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk aku lihat. Mendengar kata-kata ini, wajah Tianji Tao berubah drastis. Petik 2. Fang Yu, jika aku yang memimpin, aku bahkan akan memberimu buku kehidupan dan kematian. Lagi pula, harta seperti buku kehidupan dan kematian adalah kutukan di tangan kita, kata pendeta Tao Tianji dengan ekspresi serius, tetapi sang master tidak akan berjanji. Penganut Tao Tianji sangat mengetahui kepribadian panas dari master sekte tersebut. Jika dia melihat Fang Yu, itu mungkin menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Aku hanya bercanda, jangan terlalu serius. Fang Yu tersenyum, karena kamu tidak ingin master sektemu melihatku. Cepat bawa aku kembali ke alam manusia. Tolong beri saya waktu. Saya baru saja kembali ke sini, dan saya perlu melapor kepada guru, kata pendeta Tao Tianji. Saya akan mengirim Anda turun gunung ke kota terdekat. Anda dapat beristirahat di kota selama sebentar dan tunggu aku. Setelah menyelesaikan masalah di sini, aku akan segera menemukanmu, dan kemudian menemukan cara untuk mengirimmu kembali ke alam ras manusia. Fang Yu mengangguk dan menjawab, ya. Oleh karena itu, penganut Tao Tianji memimpin Fang Yu menuruni gunung dari jalan setapak di luar Santong Xuanmen. Sepanjang perjalanan, Fang Yu seperti turis, memperhatikan pemandangan dan bangunan sekitar, serta mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu, penatua kedua. Saat aku hendak mencapai kaki gunung, tiba-tiba terdengar suara perempuan muda dari depan. Seorang gadis berusia sekitar 10 tahun berlari ke depan dengan keranjang jerami di punggungnya. Apakah itu tetua kedua? Gadis itu berjalan ke arah Tianji Daoren dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Ini aku. Pendeta Tao Tianji memandang gadis itu, matanya berbinar, dia jelas sangat bahagia, dan tersenyum, Xiao Xier, kamu sebesar ini. Tetua kedua, kamu akhirnya kembali. Xiao Xier mengangkat kepalanya dan berkata, semua orang sangat merindukanmu. Pendeta Tao Tianji mengulurkan tangannya dan mengusap rambut Xiao Xi, dan berkata sambil tersenyum, kali ini saya memang pergi untuk waktu yang lama, tapi saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah pergi terlalu lama di masa depan. Bagus, kakak dan adik senior akan sangat senang. Xiao Xier tersenyum dengan mata berbentuk bulan sabit. Saat ini, dia memperhatikan Fang Yu di samping. Tetua kedua, kakak laki-laki ini adalah. Xiao Xier bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat pakaian aneh Fang Yu. Namanya. Tao Surgawi Ji tidak tahu bagaimana memperkenalkan Fang Yu untuk sementara waktu. Namaku Fang Yu, kata Fang Yu. Saudara Fang, apakah kamu murid baru dari tetua kedua? Xiao Xier mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Tentu saja tidak. Wajah Tao Tianji berubah sedikit dan segera berkata, dia adalah temanku. Oh, Xiao Xier mengangguk dan bertanya lagi, tetua kedua, kamu mau pergi kemana? Saya ingin mengirimnya ke kota Silin. Jawab pendeta Tianji. Saudara Fang akan pergi sekarang. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengirim saudara Fang ke kota? Penatua kedua, Xiao Xier berkedip lagi dan berkata, aku tahu jalannya. Pendeta Tao Tianji melirik Fang Yu. Ini benar-benar dapat menghemat waktu. Anda dapat melapor ke master sekte Anda sekarang, kata Fang Yu. Oke, Xiao Xier, pergilah, perhatikan keselamatannya. Kata Tao Tianji. Bagus. Xiao Xier menjawab dengan gembira. Perjalanan surgawi Tao kembali dengan cara yang sama. Saudara Fang, kamu boleh ikut denganku. Xiao Xier melepas keranjang rumput di punggungnya, meletakkannya di pinggir jalan, dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Fang Yu mengangguk. Kemudian, sungai itu turun. Saudara Fang, tahukah Anda mengapa saya begitu bahagia? Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Xier berbalik dan bertanya dengan tangan di belakang punggung. Ingin berbelanja di kota. Fang Yu tersenyum. Bagaimana menurutmu? Xiao Xier membuka matanya lebar-lebar. Xiao Xier memiliki kepribadian yang sangat ceria dan polos. Meskipun dia tidak takut melihat Fang Yu untuk pertama kalinya, dia akrab dengannya dan aktif mengobrol dengan Fang Yu. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Fang Yu pada Linger yang asli. Saat pertama kali bertemu Linger tidak setua Xiao Xier, namun keduanya memiliki kepribadian yang mirip, dan keduanya saling kenal. Mengapa kamu dipanggil Xiao Xier?
Fang Yu bertanya, karena aku dijemput oleh tetua kedua di sebelah sungai kecil, jadi aku menamai Xiao Xier. Xiao Xier menjawab sambil tersenyum, Saudara Fang, menurut Anda apakah nama saya terdengar bagus? Kedengarannya bagus, jawab Fang Yu. Menurutku kedengarannya bagus juga. Xiao Xier berbalik dan melompat ke depan. Fang Yu mengikuti di belakang, berjalan perlahan. Pintu misterius 3 arah, di aula utama pintu. Terima kasih, tetua kedua. Master Sekte Deng yang memandang Tao Surgawi Ji di depannya dan berkata. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Guru, saya baru menyadari satu kebenaran setelah perjalanan ini. Bagaimana Anda mengatakan? Deng yang bertanya, Yuan Jing, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang setingkat kita. Kata Tao Tianji dengan suara yang dalam. Kamu pergi ke pesawat yang lebih rendah, apa yang kamu lihat? Deng yang bertanya sambil menyipitkan mata. Penganut Tao Tianji menarik napas dalam-dalam, mengingat pemandangan di mana kehendak istana suci dan hukum pesawat turun satu demi satu, masih ada keterkejutan dan ketakutan di matanya. Kemudian, dia menceritakan secara singkat apa yang dia lihat dan dengar di bumi. Setelah mendengarkan Deng Yang, wajahnya juga terkejut. Kristal sumber asli telah dilihat oleh keberadaan tingkat itu, kata Deng Yang dengan mata berkedip. Ya, dari awal sampai akhir, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk mendapatkan sumber kristal. Kata pendeta Tao Tianji dengan suara yang dalam. Deng Yang menyipitkan matanya dan berkata, tetapi dari samping, ini juga menegaskan pemikiran saya sebelumnya. Kristal sumber benar-benar alasan kejayaan umat manusia. Jika tidak, keberadaan level itu tidak akan habis, dan bahkan tetap kehendak datang ke bumi, semua ingin menghancurkan kristal sumber. Petik 2. Memang benar kamu bisa berpikir begitu, tapi umat manusia masih mengalami kemunduran sekarang, dan kejayaan telah berakhir. Penganut Tao Tianji menghela nafas dan berkata, kita tidak perlu memikirkan tentang sumber kristal bumi lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Keberadaan sentuhan, ini terlalu boros, kata Deng Yang. Apa limbahnya? Penganut Tao Tianji mengerutkan kening. Buang-buang kesempatan pertama. Apa yang kita ketahui sekarang? Master Sekte, kita tidak memiliki peluang, kristal sumber telah diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu. Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening, saya masih ingin Fang Yu melakukannya sekarang, itu. Saya tidak mengatakan bahwa kami melakukannya sendiri. Deng yang menyipitkan matanya, aku baru saja mengatakan, berita yang kami punya gelombang www.novelhall.com gelombang sangat berharga. Penganut Tao Tianji memandang Deng Yang, wajahnya sedikit berubah, dan dia menebak pikiran Deng Yang. Sebelumnya, klan besar itu mengirim orang untuk turun ke bumi untuk menemukan kristal sumber dan menghancurkan kristal sumber. Mereka tidak dapat melakukannya, dan mereka tidak ingin mengeluarkan harga yang begitu besar untuk memecahkan bintang kecil di dunia, pesawat yang lebih rendah. Tapi sekarang, sumbernya sekarang Jing telah diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, dan Fang Yu telah datang ke alam atas lagi, ke Datian Chensing. Deng Yang tersenyum, selama Fang Yu ditangani, bumi di tingkat yang lebih rendah juga akan hancur. Menghancurkan berarti nenek moyang umat manusia hancur. Dengan cara ini, tidak peduli apakah kristal sumber benar-benar terkait dengan kejayaan umat manusia, fondasi umat manusia telah hilang. Mereka yang membenci umat manusia pasti menginginkan kesempatan seperti itu. Saat ini, hanya kita yang memiliki informasi ini, kita dapat menggunakan ini. Pintu, ekspresi Tianji Daoren sangat serius, dan dia menyela kata-kata Deng Yang. Wajah Deng Yang sedikit berubah, dan dia memandang pendeta Tao Surgawi itu. Master Sekte, saya memang menyebutkan bahwa kristal sumber lama diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, tapi saya juga menyebutkan adegan Fang Yu bertarung melawan kehendak istana suci dan melawan hukum pesawat. Anda tidak bisa abaikan informasi penting seperti itu. Pendeta Tao Tianji menatap Deng Yang, dia dengan tegas berkata, bahkan jika kamu bisa mendapatkan banyak manfaat, kamu tidak bisa menyinggung perasaan orang ini. Ide Anda saat ini adalah mendorong pintu dalam 3 arah ke dalam jurang. Saya dengan tegas menentangnya. Deng Yang memandang Tianji Tao dan mengerutkan kening, tetua kedua, ini adalah kesempatan untuk membuat sekte kita melompat. Jika kita bisa menggunakan ini untuk memeluk paha klan besar tertentu. Saya yakin jika Anda memprovokasi Fang Yu, tidak ada yang bisa menahan kita.
Kata pendeta Tao Tianji dengan tegas, bahkan jika kamu bersembunyi di balik layar dari awal sampai akhir, dia bisa menebak bahwa kitalah yang mengirimkan berita itu. Deng Yang melihat bahwa pendeta Tao Tianji memiliki sikap yang tegas, matanya berkedip sejenak, dan kemudian dia tersenyum. Tetua kedua, saya hanya membicarakannya sesuka hati, dan saya tidak perlu melakukan ini. Karena Anda sangat menentangnya untuk itu, maka masalah ini tidak akan disebutkan untuk saat ini. Pendeta Tao Tianji menghela nafas dalam hatinya. Dia paling tahu karakter Deng Yang. Belum lagi sekarang, nyatanya saya masih harus membuat perencanaan. Dia belum melihat kekuatan Fang Yu dengan matanya sendiri, dan mengatakannya secara langsung. Memang sulit bagi Deng Yang untuk memiliki rasa takut dan kagum yang berasal dari jiwa. Pendeta Tao Tianji menyesalinya, dia tidak seharusnya berbicara tentang perpaduan kristal asal dan Fang Yu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin merupakan rahasia yang sangat penting yang melibatkan banyak orang. Rahasia seperti itu, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Penganut Tao Tianji seharusnya merahasiakan ini sampai dia meninggal, agar hidupnya tetap aman. Lagi pula, setelah melihat kehendak pengadilan suci, hukum pesawat, dan dipenjara di bintang roda kematian, dan melihat hakim, mentalitas Tao Surgawi Ji telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia jelas menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Nenek moyang manusia, kristal sumber bumi, benda-benda ini, tidak boleh disentuh lagi. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak penganut Tao Tianji, yaitu menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Dia benar-benar tidak mau mengambil risiko melakukan apapun lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk menekan ambisi Deng Yang. Pendeta Tao Tianji berpikir demikian. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Guru Sekte, saya harus mundur dulu. Apakah kamu akan menemukan Fang Yu? Deng Yang bertanya, petik 2 titik. Ya, jawab Tao Tianji. Baiklah, aku akan pergi bersamamu dan menemuinya. Deng Yang tersenyum dan berkata, saya juga ingin melihat seperti apa manusia dewa yang dapat menolak hukum pesawat di mulut Anda ini. Mendengar permintaan ini, wajah Tianji Tao berubah. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Deng Yang. Tenang, aku tidak tahu harus berbuat apa, cari tahu saja, kata Deng Yang. Mata Tianji Tao ragu-ragu. Dia tidak ingin Deng Yang bertemu Fang Yu, tetapi Deng Yang adalah penguasa sekte tersebut, jadi dia tidak bisa menolak. Dadada, tepat ketika aula utama gerbang sunyi, terdengar suara langkah kaki di belakang. Wajah Deng Yang dan Tianji Tao berubah, menoleh untuk melihat gerbang bersama-sama. Sesosok perlahan muncul di depan gerbang. Ya, itu kamu. Pendeta Tao Tianji membuka matanya lebar-lebar dan berteriak tak percaya. Siapa dia? Deng Yang bertanya dengan ekspresi muram. Perkenalkan diri saya, nama saya Chen Qianan. Pria yang berdiri di depan gerbang berkata sambil mencibir. Pada saat ini, hati penganut Tao Tianji telah tenggelam ke dasar. Dia tidak pernah membayangkan Chen Qianan akan muncul di hadapannya lagi. Bukankah Chen Qianan seharusnya tinggal di alam jauh dari keluarga bayangan? Bagaimana dia mengikutinya? Kenapa kamu? Kata pendeta Tianji dengan ekspresi terkejut. Kenapa aku harus merusak rencanaku? Aku tidak ingin menyia-nyiakan batu teleportasi seperti ini. Kata Chen Qianan, dan nada suaranya sangat dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Pendeta Tao Tianji mundur beberapa langkah. Pada saat ini, pupil Chen Qianan bersinar dengan cahaya ungu samar, dan sepertinya ada tanda setengah bulan di pupilnya. Temperamen orang secara keseluruhan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura pembunuh yang tidak tahu malu memenuhi aula. Wajah Deng Yang jelek, dan Chen Qianan tidak disebutkan dalam akun Tianji Tao sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Chen Qianan. Namun, sudah jelas terlihat bahwa Chen Qianan tidak baik. Mata Deng Yang sangat menakjubkan, dan dia segera mendorong kesadaran spiritualnya, dan mengirimkan suaranya ke seluruh pintu misterius 3 arah, serangan musuh. Semua anggota berjaga-jaga. Chen Qianan tidak menghentikannya, dia hanya berdiri di depan gerbang dan memandang keduanya sambil tersenyum. Ada keheningan di sekitar. Panggilan Deng Yang tidak mendapat tanggapan apapun. Deng Yang mengerutkan kening dan hendak berbicara lagi. Mencicit. Pada saat ini, Chen Qianan sudah masuk dari gerbang, mengeluarkan suara pelan saat menginjak cairan. Pendeta Tao Tianji melihat ke bawah dan menemukan bahwa ketika Chen Qianan memasuki aula, setiap jejak kaki sebenarnya berlumuran darah merah cerah. Ledakan.
Taois Tianji menyadari sesuatu, kepalanya meraung, dan jantungnya hampir meledak. Dia menyebarkan pengetahuan spiritualnya dan menyelimuti seluruh pintu tiga arah yang dalam. Apa? Setelah melihat situasi tragis dari pintu misterius tiga arah saat ini, Tianji Tao menatap dengan tajam dan mengeluarkan raungan yang memilukan. Darah. Ada darah di mana-mana. Setengah jam yang lalu, masih ada pintu misterius tiga arah yang damai. Saat ini adalah api penyucian di antara orang dewasa. Itu semua mayat, bukan hidup. Semuanya mati. Mata Tianji Tao berwarna merah, memegangi kepalanya, langsung berlutut di tanah. Air mata darah mengalir dari matanya, meninggalkan bekas di wajah lamanya. Dan Deng Yang di belakang melihat situasi tragis dari pintu misterius tiga arah di langkah berikutnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Deng Yang mundur tak percaya. Bagaimana Chen Qianan melakukannya? Ketika mereka berbicara di aula, mereka tidak melihat adanya perubahan di luar. Ada 4 tetua alam surgawi di luar. Tetapi mereka bahkan tidak berteriak minta tolong. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Deng Yang kembali sadar, sudah kehilangan akal sehatnya. Boom! Kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Kekuatan puncak kutub langit tahap kedua telah meledak sepenuhnya. Namun saat ini, Chen Qianan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Wow! Cahaya perak menyala di depan Deng Yang. Nafas Deng Yang yang masih membumbung tinggi tiba-tiba terhenti. Pendeta Tianji menoleh dan menatap Deng Yang. Pada saat ini, Deng Yang juga memandang ke arah Tao surgawi, matanya membelalak. Detik berikutnya, sejumlah besar darah keluar. Deng Yang, penguasa pintu misterius tiga arah, begitu saja, kematian yang tragis. Satu pukulan. Wow! Chen Qianan mengangkat tangan kirinya, dan bumerang perak kembali ke tangannya. Kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Penganut Tao Tianji meraung histeris. Saya menyebutnya gigi ganti gigi. Siapapun yang berani menderita kerugian harus menanggung balas dendam saya. Chen Qianan berjalan ke depan Tianji Tao dan berkata dengan merendahkan, kamu memiliki batu teleportasi, kamu dapat pergi sendiri, mengapa kamu harus memberitahu Fang Yu? Penganut Tao Tianji membuka matanya dan menatap Chen Qianan, dan meraung, bunuh aku, cepat atau lambat Fang Yu akan menemukanmu. Apa yang dia minta padaku? Aku membalas budi. Kalian orang tua memberitahu orang lain tentang rahasia penting seperti itu. Aku membunuhmu sekarang untuk membunuh sang dermawan. Chen Qianan berlutut, menunjukkan senyuman aneh, dan berkata, jika dermawan mengetahuinya, dia harus berterima kasih kepada saya. Mendengar kata-kata ini, hati penganut Tao Tianji kembali bergetar. Chen Qianan, semua hal tentang Yuan Jing dan Fang Yu yang dia laporkan kepada Deng yang telah dipahami sepenuhnya. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Penganut Tao Tianji menjadi gila, dan energi spiritual di tubuhnya mulai memadat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup lagi. Terlebih lagi, pintu misterius tiga arah telah dihancurkan, dan dia tidak ingin hidup lagi. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang untungnya, sungai kecil favoritnya kebetulan ada di luar pintu. Xiao Xier, kamu harus hidup dengan baik, pikir Tao Tianji putus asa. Kemudian, namun, pada saat ini, lingkaran ungu muncul di tangan kiri Chen Qianan, yang langsung ditempatkan di tubuh misteri surgawi Tao. Wow, sebelum aura di tubuh Tianji Tao sempat meledak, aura itu bocor seperti banjir. Sejumlah besar energi spiritual diserap ke dalam lingkaran ungu. Energi spiritual dalam tubuh Tianji Tao dengan cepat dikonsumsi, dan bahkan daging dan darah mulai menyusut, tampak semakin tua. Kali ini, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Pendeta Tao Tianji memandang Chen Qianan di depannya, dan bertanya dengan susah payah, siapa kamu, sebenarnya? Pertanyaan ini, jika Anda bertanya kepada hakim sejak bintang Death Wheel, itu tidak akan berakhir di sini. Chen Qianan mencibir, kamu, pendeta Tao Tianji masih ingin berbicara. Namun saat ini, Chen Qianan sudah mengangkat tangan kirinya dan membantingnya ke dada kirinya. Bentak, pendeta Tao Tianji tertusuk di dada kirinya, dan matanya membulat. Jangan melihat ke bawah. Chen Qianan memandangi tubuh penganut Tao Tianji dan menyingkirkan bumerang tembus pandang di tangannya. Kemudian, berbalik dan keluar dari aula. Setelah membantumu membungkam keluhan kami. Fang Yu, Chen Qianan mengeluarkan kain putih, menyekat tangan kirinya yang berlumuran darah, dan melihat sekeliling. Kamu juga bisa mengambil buku kehidupan dan kematian dengan mudah, perjalanan ini tidaklah kecil.
Chen Qianan menyeringai dan berbalik menghadap peti harta karun di belakang. Memanggil. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Di sebelah barat adalah kota kecil. Jalanan dipenuhi orang yang datang dan pergi. Kehidupan di pasar seperti ini membuat Fang Yu merasa lebih ramah, yang benar-benar berbeda dari perasaan sebelumnya di kota klan bayangan. Bukan hanya karena orang-orang yang saya lihat memiliki warna kulit manusia normal, tetapi juga karena tidak ada sedikit pun rasa depresi dan pengekangan di seluruh area. Di kota ras bayangan, tentara yang mengenakan baju besi dapat dilihat di mana-mana. Hal ini membuat sebagian besar anggota klan bayangan di jalan terlihat seperti sedang berjalan terburu-buru, dan mereka tidak merasa santai. Sekarang, berjalan di jalan menghadap kota di sebelah barat, Fang Yu sangat santai. Saudara Fang, pergilah lebih cepat, kamu tidak bisa mengikutiku. Sungai kecil yang berjalan di depan berbalik dan melambai ke Fang Yu. Fang Yu sepertinya benar-benar membawa adiknya ke kota untuk bermain. Ini baik, Fang Yu mengikuti. Setelah tiba di kota, mata hitam Xiaoxi bersinar di matanya yang besar dan berair, dan dia terus melihat sekeliling. Dia sangat penasaran dengan semua hal segar, dan dia harus berhenti sebentar di depan setiap kios. Ini mungkin sifat anak-anak, entah itu Linger, Xiaoxier, atau Little Wind Chime, sama saja setelah keluar. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, kamu bisa membelinya, kata Fang Yu. Xiaoxier menatap Fang Yu dan berkata, Saudara Fang, saya belum cukup umur untuk mengeluarkan uang. Saya akan melihatnya saja. Fang Yu tersenyum, baru saja hendak mengatakan bahwa dia mampu membayarnya. Tapi sebelum dia bisa mengatakannya, Fang Yu tiba-tiba menyadari, tempat ini bukan lagi bumi. Dan dia tidak memiliki mata uang yang digunakan di sini. Ngomong-ngomong, dia mungkin lebih miskin dari Xiaoxier. Kalau begitu lihatlah. Fang Yu tidak punya pilihan selain mengatakannya. Ya, sungai kecil itu tidak tertekan, dan masih memantul ke depan. Jalanan ramai dengan kios-kios yang menjual berbagai barang. Ada yang menjual mainan kecil, ada yang menjual makanan ringan, dan ada pula yang menjual perhiasan. Deringkan Ling-Ling. Xiaoxier berhenti lagi di depan sebuah kios. Serangkaian lonceng angin digantung di papan kecil stan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, lonceng angin kecil ini membunyikan lonceng yang halus dan menyenangkan. Di warung ini banyak terdapat patung-patung gula yang ditusuk dengan tusuk kayu, masing-masing bentuknya berbeda-beda dan cukup halus. Pemilik warung adalah seorang wanita lanjut usia. Dia duduk di bangku bambu, menundukkan kepalanya dan terus menjadi manusia gula. Xiaoxier berdiri di depan warung, menatap orang-orang gula di warung. Fang Yu ingat bahwa sebelum datang ke kota Silin, Xiaoxier telah membicarakan tentang kios yang menjual gula-gula. Jelas sekali, dia sangat menyukai orang-orang manis ini. Fang Yu berpikir sejenak dan melangkah maju. Berapa harga si tukang gula kecil ini? Fang Yu bertanya. Wanita tua itu mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu dan Xiaoxier, dan tersenyum, 3 koin tembaga. 3 koin tembaga. Fang Yu menggaruk kepalanya. Dia melirik ke ruang penyimpanan. Tidak ada sesuatu pun yang berharga di dalamnya. Fang Yu berpikir sejenak dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat ke toples kecil di depan wanita tua itu. Di dalam pot kecil terdapat banyak koin tembaga. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia dengan cepat mengingat semua detail koin tembaga itu. Saudara Fang, ayo pergi. Xiaoxier menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, saat aku keluar lain kali, aku akan meminta tetua kedua membelikannya untukku, hehe. Jangan khawatir, kata Fang Yu. Pupil Fang Yu berkedip-kedip, dan cahaya keemasan samar muncul. Pedang salib emas muncul di pupil matanya. Lalu, Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang. Lokasi itu sepertinya adalah rumah orang dewasa di kota. Di kedua sisi gapura terdapat 2 patung singa perunggu. Pedang salib emas di pupil Fang Yu sedikit berubah. Sebuah celah kecil segera muncul di bawah salah satu patung singa perunggu. Saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. 3 koin tembaga dipadatkan dan diselesaikan di telapak tangannya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Cahaya di mata Fang Yu menghilang, dan 3 koin tembaga muncul di tangan kanannya. Aku ingin pria gula kecil. Fang Yu menaruh 3 koin tembaga di depan wanita tua itu dan berkata, wanita tua itu tersenyum dan berkata, oke, pilih yang kamu suka. Fang Yu memandang Xiaoxier dan berkata, pilih. Xiaoxier sangat terkejut dan gembira, dan bertanya, sungguh.
Semua uang diberikan, tentu saja benar. Jawab Fang Yu. Xiao Xier jelas sudah lama menyukai salah satu tukang gula kecil itu, dan segera mengulurkan tangan dan membawa pergi tukang gula kecil itu. Terima kasih, Saudara Fang. Kata Xiao Xier. Ayo pergi, cari tempat istirahat, kata Fang Yu. Bagus. Xiao Xier menjawab dengan gembira. Mereka berdua berjalan sampai ke ujung jalan, dan setelah berbelok, mereka bisa melihat jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan. Fang Yu hendak menyusuri sungai untuk menikmati keteduhan pepohonan, dan menunggu pendeta Tao datang kepadanya. Saat ini, dia merasakan tanda jiwa yang tertinggal di misteri surgawi Tao menghilang. Hanya ada dua kemungkinan segel jiwa menghilang. Entah Ji surgawi Tao atau yang lain menemukan cara untuk melepaskan segel jiwa. Entah, itu sesuatu yang terjadi pada penganut Tao surga. Kemungkinan pertama sangat kecil, pertama-tama, segel jiwa sangat rumit, dan sulit bagi mereka untuk melepaskannya sendiri. Selain itu, meskipun mereka benar-benar punya cara untuk meredakannya, hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Karena begitu segel jiwa diangkat sendiri, itu berarti dia tidak ingin terus bekerja sama dengan Fang Yu. www.novelringan.com dan Tianji Tao bahkan membiarkan Xiao Xier mengikuti Fang Yu ke kota Silin. Tidak peduli bagaimana caranya menurut Anda, ini sangat kontradiktif. Lalu, hanya ada kemungkinan kedua. Surga Tao, sesuatu telah terjadi. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia melirik ke sungai. Xiao Xier masih berjalan ke depan sendirian, dengan gembira bermain dengan tukang gula kecil di tangannya, sepertinya enggan memakannya. Tidak aman meninggalkan sungai sendirian di sini. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, Xiao Xier, kita harus kembali ke pintu misterius tiga arah. Ah, kenapa? Tetua kedua tidak bermaksud datang nanti. Xiao Xier menoleh dan bertanya dengan curiga. Ini agak mendesak, aku akan mengantarmu kembali, kata Fang Yu. Oh, oke, lagi pula aku sudah selesai berbelanja. Xiao Xier tersenyum. Fang Yu melangkah maju dan mengambil aliran sungai dengan satu tangan. Kamu seharusnya terbang bersama Yuki sebelumnya. Fang Yu bertanya. Baiklah, tetua kedua membawaku terbang, jawab Xiao Xier dengan suara rendah. Setelah dijemput oleh Fang Yu, dia merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya melihat Fang Yu, dan itu tidak terlalu familiar. Tapi ada perasaan dalam diri Xiao Xier bahwa kakak laki-laki di depannya pasti bukan orang jahat. Hilang, kata Fang Yu. Wow, begitu suara itu turun, Fang Yu naik ke udara dan kembali ke gerbang misterius tiga arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa, meskipun Xiao Xier telah terbang dengan Tao Giok surgawi, dia belum pernah mengalami kecepatan secepat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun suaranya tertutup seluruhnya oleh suara terobosan di udara. Panggil. Di ketinggian, Fang Yu membawa sungai ke dalam cahaya keemasan dan terbang dengan cepat ke arah pintu misterius tiga arah. Fang Yu terbang sangat cepat, karena dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak kecil. Memanggil. Dalam waktu yang sangat singkat, Fang Yu membawa Xiao Xier kembali ke gunung tempat Santong Xuanmen berada. Sebelum dia naik, Fang Yu telah melepaskan kesadaran spiritualnya, dan matanya berubah ketika dia melihat situasi pintu dalam tiga arah. Lebih dari setengah jam yang lalu, tempat ini juga membuatnya merasakan keintiman dengan bekas sekte abadi tersebut. Tapi sekarang, ada keheningan di sini. Bau darah memenuhi sekeliling. Ada darah merah cerah dan mayat di mana-mana. Bunuh pintunya. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia segera bergegas ke gunung. Namun saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memegang sungai di tangannya. Fang Yu menunduk dan melihat ke sungai. Pada saat ini, tubuh Xiao Xier gemetar ringan, dengan kepala terkubur di depan dada Fang Yu, jelas ketakutan dengan kecepatan terbang yang terlalu cepat. Fang Yu berpikir sejenak, menghela nafas dalam hatinya, dan meletakkan tangannya di kepala Xiao Xier. Xiao Xier memejamkan mata dan tertidur. Fang Yu kembali ke gunung dengan sungai yang mengantuk. Melihat pemandangan api penyucian di bumi dari dekat bahkan lebih mengejutkan lagi. Seluruh sekte dipenuhi dengan kematian, dan banyak mayat masih mengeluarkan darah. Banyak dari mereka masih sangat muda, bahkan beberapa tahun lebih tua dari Xiao Xier. Kesadaran ilahi Fang Yu menyelimuti seluruh pintu misterius tiga arah, mencari semua informasi. Segera, dia melihat ke atas dan melihat ke depan. Aula utama gerbang terletak di bagian terdalam Santong Xuanmen. Wow,
Fang Yu datang ke gerbang aula utama dan berjalan masuk. Hal pertama yang saya lihat adalah mayat tanpa kepala, dan lehernya masih mengeluarkan darah. Setelah itu, Fang Yu menoleh dan melihat misteri surgawi Tao yang jatuh ke tanah. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, dan membalikkan Ji Tao surgawi. Pada saat ini, mata penganut Tao Tianji masih terbuka lebar. Lubang di dada kirinya berdarah. Nafasnya putus, tidak ada kehidupan. Kematian yang dikonfirmasi. Melihat keputusasaan dan rasa sakit di wajah lama Tao Tianji, Fang Yu menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya, dan menutup matanya. Fang Yu berdiri, napasnya menjadi dingin. Dia meletakkan sungai di tanah di sebelah pintu aula utama, dan berbalik untuk melihat loteng di belakang. Di sana, sepertinya itu adalah peti harta karun Santong Xuanmen. Ada nafas aneh di tempat itu. Fang Yu segera pergi dan sampai di pintu rumah harta karun. Kaki kanannya terkubur di pintu, dan cahaya muncul di depannya. Bas, cahayanya sedikit berkedip, tapi hantu segera mengembun. Melihat hantu ini, mata Fang Yu menjadi lebih dingin. Chen Qianan, kata Fang Yu. Dermawan, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Hantu Chen Qianan tersenyum. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Fang Yu bertanya dengan dingin. Untuk membalas kebaikanmu, dermawan. Chen Ganan mengangkat alisnya, saya membayar kembali. Fang Yu mengerutkan kening. Orang tua ini mengetahui rahasia terpenting di tubuhmu, dan dia juga memberitahu master sektenya. Tentu saja, saya tidak yakin apakah dia telah memberitahu orang lain. Chen Qianan tersenyum, jadi, untuk memastikan keamanan mutlak, saya membunuh semua orang di sektenya. Saat dia mengatakan ini, Chen Qianan terlihat santai, seolah bercanda. Saat ini, Fang Yu sudah memiliki niat membunuh di matanya. Chen Qianan bisa muncul di sini dan melenyapkan pintu misterius 3 arah. Dia sudah mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah kesalahannya membunuh Chen Qianan tanpa berada di ranah klan bayangan. Dermawan, saya akan membantu Anda membungkam mulut Anda, dan dianggap bahwa Anda telah membalas kebaikan Anda untuk menyelamatkan saya dari Deat Willstar. Senyuman di wajah Chen Qianan menyempit dan berkata, jadi, ini terakhir kalinya aku menyebutmu seorang dermawan. Jika kamu benar-benar menganggap perilaku ini sebagai balasan kebaikan, maka aku juga akan menemukanmu untuk segera membalasnya. Fang Yu berkata dengan hampa, kamu membuat dirimu sendiri mati. Oh, kenapa kamu begitu percaya pada lelaki tua ras manusia palsu itu? Chen Ganan menghela nafas dan berkata, saya orang baik. Fang Yu tidak berbicara. Saat berbicara dengan Chen Qianan hantu ini, kesadaran spiritualnya terus menyebar, dan menyebar hingga ke kejauhan kota barat. Namun, tidak ada jejak Chen Qianan yang ditemukan. Jelas sekali, Chen Qianan telah berlari jauh. Chen Qianan meninggalkan hantu ini, sepertinya ingin menggodanya. Apapun yang dilakukan seseorang memerlukan harga. Fang Yu memandang Chen Qianan dan berkata dengan ringan, tidak peduli apakah dewa Anda dapat mendengar kata-kata ini, ini adalah fakta. Kamu tidak ingin membunuhku, kan? Chen Ganan berkata, untuk membalas ras manusia semu. Aku mengatakan semuanya, aku melakukannya untuk. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa bintang roda kematian dikurung dengan begitu banyak tahanan, mengapa aku harus menyelamatkanmu saja? Fang Yu mengerutkan kening, keberuntungan sungguh buruk. Tentu saja aku keluar dengan bantuanmu. Saat ini, dia masih bisa melihat hantu Chen Qianan, pasangan itu menunjukkan tanda cahaya ungu setengah bulan. Kamu bukan manusia, kata Fang Yu. Hahaha, Chen Qianan tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana gambaran ras manusia biksu berdarah panas yang membenci manusia semu dan ras bayangan yang saya mainkan sebelumnya. Seharusnya saya membodohi Anda. Fang Yu menyipitkan mata gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak berkata apa-apa. Tidak terlalu memalukan untuk ditipu olehku. Bagaimanapun, ini adalah kalimat lamaku. Kata Chen Qianan sambil tersenyum tipis. Sepertinya kamu dikirim ke Deat Willstar karena kamu menipu terlalu banyak orang. Fang Yu tersenyum sinis dan berkata, tidak heran. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Chen Qianan berkata dengan dingin, menyela kata-kata Fang Yu, dan berkata dengan ekspresi muram, tidak ada yang bisa mengirimku ke bintang roda kematian lagi. Tapi seseorang bisa membunuhmu. Fang Yu berkata dengan nada dingin yang sama, kecuali kamu bisa bersembunyi dariku selamanya. Petik 2. Apakah kamu mengancamku?
Fang Yu. Chen Qianan mencibir. Ini bukan ancaman, ini janjiku. Fang Yu berkata dengan tenang, setelah aku menemukan posisimu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Serius, aku cukup takut. Kamu benar-benar melebih-lebihkan. Chen Qianan mengangguk. Tapi, tahukah kamu kalau rahasia terbesarmu kini ada di tanganku? Selama aku mau, aku bisa mengungkap rahasia ini kapan saja. Pada saat itu, klan-klan besar itu akan berusaha menyingkirkanmu untuk memutus fondasi umat manusia. Yang menantimu adalah musuh dunia. Fang Yu menyipitkan matanya. Jangan khawatir, saya tidak akan membeberkan rahasia ini sampai tidak ada titik pertukaran bunga yang cocok. Bagaimanapun, saya harus memaksimalkan kepentingan saya, bukan? Chen Qianan berkata, hantu itu mulai menghilang, bagaimanapun, ini adalah rahasia penting yang melibatkan umat manusia adalah keuntungan yang sangat menarik. Ngomong-ngomong, sekte Pozong ini masih menyimpan harta karun setingkat hidup dan mati. Pesan, dan aku mengambilnya dengan mudah. Aku tidak mengerti, karena kamu datang lebih dulu, kenapa kamu tidak mengambil buku hidup dan mati, jadi, aku sangat beruntung. Seperti yang dikatakan Chen Qianan, hantu itu perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, matanya dingin. Semua yang dikatakan Chen Qianan memprovokasi dia. Namun, tingkat provokasi ini tidak menyebabkan banyak gejolak dalam mentalitas Fang Yu. Singkatnya, di matanya, Chen Qianan sudah mati. Setelah sekian lama, dia selalu dapat menemukan Chen Qianan dan membuatnya membayar harga yang paling mahal. Fang Yu meninggalkan peti harta karun dan kembali ke aula utama gerbang. Xiao Xier masih tertidur. Fang Yu memandangi tubuh Tao Surgawi Ji dan berlutut lagi. Dibandingkan dengan mayat di luar, tidak banyak luka fatal di tubuh. Penganut Tao Tianji, hanya jantungnya. Bisakah aku menyelamatkannya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Betapa sulitnya membangkitkan orang mati, seharusnya aku memberitahumu sebelumnya. Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berkata, jangan terus berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Aku akan memperbaiki lukanya secara paksa terlebih dahulu, lalu aku akan menguasai hukum kehidupan sebelum menghidupkannya kembali. Bagaimana kalau? Fang Yu bertanya, bahkan jika kamu telah menguasai hukum kehidupan, membangkitkan orang mati bukan hanya sekedar melakukannya. Li Huoyu berkata, kausalitas terlibat, dan itu cukup rumit. Kausalitas. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ada kekaburan dalam pikirannya. Nampaknya pada suatu saat, seseorang pernah menyebut kata sebab dan akibat kepadanya, yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, saya tidak ingat siapa orang ini atau kapan dia mengatakan hal seperti itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, menarik pikirannya kembali ke dunia nyata. Jika seseorang tidak dapat dibangkitkan setelah menguasai hukum kehidupan, apa pengaruh hukum kehidupan tersebut? Saya tidak bermaksud bahwa hukum kehidupan tidak berpengaruh, atau tidak dapat digunakan untuk membangkitkan orang mati. Apakah Anda ingat, saya katakan sebelumnya bahwa waktu yang Anda balikkan oleh hukum waktu akan dikembalikan cepat atau lambat. Li Huoyu melanjutkan, dan kehidupan yang kamu bangkitkan berdasarkan hukum kehidupan, prinsip yang sama, juga harus membayar harga yang mahal. Menggunakan hukum waktu dan hukum kehidupan memerlukan harga. Menurutmu, setelah menjadi makhluk abadi sejati, kamu tidak bisa membangkitkan orang dan membalikkan waktu sesuka hati. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Itu tentu saja, meski bisa dilakukan, tapi ada harga yang harus dibayar, kata Li Huoyu. Fang Yu menatap pendeta Tao Surgawi itu. Buku Kehidupan dan Kematian, penganut Tao Surga, pernah berkata bahwa ia dapat menggunakan hukum kehidupan sampai batas tertentu. Hukum kehidupan yang terkandung dalam artefak magis itu, menurutku, seharusnya tidak cukup untuk benar-benar membangkitkan orang mati. Li Huoyu berkata, paling-paling, itu bisa membuat orang yang hidup mati, atau membuat orang yang hampir sekarat menjadi hidup. Entah itu buku kehidupan dan kematian atau hukum kehidupan, itu adalah sesuatu yang saya miliki, kesempatan untuk mendapatkannya, mari kita mencobanya, kata Fang Yu. Fang Yu berpikir dia perlu memikul tanggung jawab tertentu atas kematian Tianji Tao. Oleh karena itu, dia masih ingin mempertahankan sedikit harapan. Harapan ini diserahkan pada sungai mengantuk di luar pintu. Itu hanya sebuah perjalanan, dan ketika saya kembali, saya menemukan bahwa saudara dan saudari yang saya lihat sejak kecil, para tetua, semuanya meninggal.
Berita seperti itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi Xiao Xier. Memikirkan hal ini, Fang Yu meletakkan tangan kirinya di dada Tao Tianji, mengeluarkan napas biru muda. Inilah kekuatan buah belimbing. Sebelum naik, Fang Yu pergi ke gunung belakang untuk menyerap sejumlah besar kekuatan hidup, yang semuanya disimpan di dalam tubuhnya dan bercampur dengan energi sebenarnya. Sekarang Fang Yu melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup dan secara paksa memperbaiki dada kiri Tao Giok Surgawi. Memperbaiki jenazah orang mati dengan cara seperti ini hanya menyia-nyiakan tenaga hidup. Tapi Fang Yu tidak peduli, jadi dia menuangkan kekuatan hidup ke dalamnya. Dengan cara ini, dada kiri penganut Tao Tianji yang tertusuk diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja, hanya daging dan darah yang diperbaiki. Penganut Tao Tianji masih merupakan mayat yang dingin. Tetapi sudah lengkap. Fang Yu berpikir sejenak, berdiri, melepaskan energi aslinya dan mengangkat misteri surgawi Tao. Kemudian, dia membawa seluruh perjalanan surgawi Tao ke puncak gunung dan menemukan lokasi yang teduh. Fang Yu menggunakan kayu di sekitarnya untuk membuat peti mati. Setelah itu, dia menempatkan tubuh Tao Tianji di dalamnya, dan melepaskan semburan kekuatan angan-angan teratai hijau untuk membungkus tubuh Tao Tianji. Dengan cara ini, tubuh Ji Tao surgawi tidak akan membusuk untuk waktu yang lama. Kemudian Fang Yu mengubur peti mati itu di bawah tanah. Jika kamu beruntung, kamu masih punya waktu untuk bertemu Xiao Xier di masa depan. Fang Yu berkata, tapi sebelum itu, kamu harus berbaring di peti mati dulu, dan lebih baik pertahankan hidupmu. Setelah menyelesaikan semua ini, Fang Yu kembali ke aula utama gerbang, memandangi sungai yang sepi di dekat gerbang, menggaruk kepalanya. Pada senja, Xiao Xier perlahan membuka matanya dan duduk. Melihat sekeliling, dia mendapati dirinya berada di rumput di samping jalan setapak yang dibatasi pepohonan di kota kecil di sebelah barat. Bangun, sebuah suara datang dari atas. Xiao Xier mendongak dan menemukan Fang Yu terbaring di pohon di sebelahnya. Saudara Fang, mata mengantuk Xiao Xier redup, dan dia tidak memahami situasi saat ini. Putus asa, Fang Yu turun dari langit dan mendarat di tanah. Tetua keduamu berkata, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku keluar untuk berlatih, kata Fang Yu. Petik 2. Hah, Xiao Xier tercengang. Anda tidak akan kembali ke gerbang dalam 3 arah dalam waktu singkat. Fang Yu berkata, tetua kedua memintaku untuk melatihmu menjadi biksu yang hebat. Ya, tapi, mata Xiao Xi melebar, jelas belum selesai. Fang Yu berkata, ada apa? Kamu tidak ingin menjadi biksu yang baik. Menurutku, tapi aku belum bersiap. Aku belum mengucapkan selamat tinggal kepada kakak dan adik kedua, jawab Xiao Xier kosong. Mereka sudah mengucapkan selamat tinggal padamu, tapi kamu terlalu lelah untuk tertidur, lalu aku membawamu pergi, kata Fang Yu. Xiao Xier memandang Fang Yu dengan bodoh. Bangun dan pergi, ayo ke timur dulu, kata Fang Yu. Kemana kita pergi, saudara Fang? Xiao Xier bertanya. Fang Yu benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk saat ini. Begitu penganut Tao Tianji meninggal, seluruh wilayah suku Honghe juga asing baginya. Fang Yu juga harus meraba-raba perlahan sebelum dia mengetahui situasinya. Tidak ada tujuan, ayo lanjutkan, kata Fang Yu. Tapi aku belum pernah ke tempat yang lebih jauh dari kota kecil di sebelah barat, jawab Xiao Xier. Justru karena inilah gelombang www.novelringan.com gelombang tetua kedua memintaku untuk mengajakmu jalan-jalan lagi dan melihat dunia. Fang Yu berkata, apakah kamu ingin tinggal di gunung sepanjang waktu, tidak ingin melihat dunia luar berapa umurnya? Xiao Xier mengangguk pelan dan berkata, aku ingin keluar dan melihat-lihat, tapi... Ayo pergi, ikuti aku. Fang Yu berjalan lurus ke depan. Xiao Xier ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti Fang Yu. Dia mengikuti Sang Yu, dengan pria gula kecil di tangannya. Aku belum sempat memberitahu tetua kedua, kakak Fang, kamu membelikanku manusia gula kecil. Xiao Xier bergumam, kenapa aku tiba-tiba mengantuk sekali? Selanjutnya, kemana aku harus pergi? Fang Yu mengusap kepala Xiao Xi sambil memikirkan pertanyaan ini. Jelas tidak perlu menjelajahi kota kecil di sisi barat. Ini adalah kota biasa, bahkan biksu pun jarang. Eksplorasi lebih lanjut hanya membuang-buang waktu dan tidak ada artinya. Tujuan Fang Yu saat ini adalah kembali ke dunia ras manusia. Mustahil bagi manusia biasa untuk mengetahui di mana titik lompatan alam atau bagaimana menuju ke alam manusia.
Jika Anda ingin kembali ke alam ras manusia, Anda harus pergi ke tempat yang banyak biksu untuk mendapatkan petunjuk. Di mana banyak biksu, itu pasti sektenya. Namun nyatanya perasaan Fang Yu dari alam suku Hong He tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Setidaknya orang-orang yang saya lihat adalah ras manusia sungguhan, dan hanya dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam kekuatan yang berbeda. Fang Yu tidak terlalu cemas. Mungkin dia bisa menemukan berita tentang Lin Batian atau Dao Kong dan lainnya di sini. Singkatnya, pertama-tama temukan pintu abadi dengan level lebih tinggi dari pintu dalam 3 arah. Lalu tanyakan pada seseorang yang berada di atas level kepala. Anda selalu bisa mendapatkan berita berguna. Fang Yu berkata dalam hatinya.